Halo semuanya, nama gue Polar dan kali ini gue akan memberikan rekomendasi anime baru yang tentu saja masih seru untuk ditonton di musim Spring 2021. Karena terlihat anime lama sudah mulai memasuki ending dan anime baru juga sudah mulai bermunculan, yang menandakan bahwa saat ini memasuki musim anime baru yang akan kita lihat. Jadi dalam video ini gue akan memberikan rekomend anime dari penilaian gue sendiri mengenai animenya, dan tentu saja semoga bisa bermanfaat dan menarik perhatian kalian untuk nonton anime yang sudah gue rekomendasikan di sini. Terlebih lagi ada beberapa dari anime yang sudah gue listkan di sini sudah tayang, jadi bisa kalian langsung tonton atau langsung cek ke tempat kesayangan kalian ya. Kita masuk ke dalam list rekomendasi animenya. Yang pertama ada Shadow House, menceritakan mengenai bangsawan bayangan yang tidak memiliki wajah karena memang bentuk mereka ini seperti bayangan hitam yang tinggal di rumah besar. Tapi meskipun begitu, mereka memiliki pelayan boneka yang hidup dan menghabiskan waktu mereka untuk melayani master atau tuan mereka di rumah itu tanpa henti. Dan di sini dalam ceritanya kita akan mengikuti kisah Emil Liko, boneka hidup yang muda dan ceria. Secara bersamaan, kita akan melihat tujuan dari hidupnya untuk menjadi pelayan Cat Shadow. Ya, itu nama bangsawan yang dilayani oleh bonekanya, Cat Shadow. By the way, semua bayangan sama pelayan bonekanya itu mirip-mirip ya. Bentuk tubuh sama parasnya itu untuk sekilas mirip-mirip keduanya. Jadi merasa kalau boneka itu tubuh asli mereka. Berasa gitu sih kelihatannya. Yang kedua ada Shaman King. Seri ini adalah seri remake atau dibuat ulang dari seri anime yang sama, yaitu Shaman King. Di mana cerita masih menceritakan mengenai seorang dukun muda yang bernama Yo Asakura. Seorang dukun muda yang akan mengikuti turnamen dukun atau pertarungan antara dukun untuk menemukan dukun terkuat dari seluruh dunia. Iya, ini ngomongin dukun, jadi dari tadi gue ngomonginnya dukun terus ya. Nah, disinilah cerita aksi supernatural yang akan kita lihat dulu akan kembali lagi dengan desain dan model gambar yang baru. Tapi kalau model sih masih pakai model yang lama, jadi tidak ada masalah harusnya. Malahan ada upgrade visual aja sih sebenarnya. Dan saya sudah sekilas lihat perubahan visual yang menjadi lebih sangar dan lebih keren dibandingkan dengan versi lalu atau versi lamanya. Yang ketiga ada Mars Red, bersetting pada tahun 1923, di mana di dunia makhluk vampir sudah ada cukup lama dan hidup di antara manusia. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah vampir mulai meningkat dan membuat sumber daya pasukan tempur mereka sendiri menjadi lebih besar dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Terlebih lagi, pasokan darah turut jatuh karena keberadaan vampir yang cukup meningkat pesat. Oleh karena itu tiba-tiba ada masalah muncul lagi, yaitu darah buatan yang bernama Askra yang telah muncul dan membuat dunia keresahan akan darah buatan itu. Lalu dalam rangka melawan darah buatan tersebut dan menurunkan populasi vampir yang sudah menjadi pasukan tempur setara dengan manusia itu, akhirnya pemerintah Jepang membuat pasukan tempur mereka sendiri yang diberi nama Code Zero, di mana ini adalah sebuah pasukan unit yang bertugas untuk menjatuhkan vampir dengan pasukan vampir juga. Anime ini sudah muncul episode satunya ketika video ini dipublikasikan dan mendapatkan beragam reaksi. Tapi untuk kamu yang baru aja atau lagi mau nonton, saya sarankan ketika nonton dicerna dulu alur cerita dan percakapan yang ada di dialognya. Karena ini cukup main politik ceritanya. Ada informasi yang mungkin bisa terlewat hanya dari percakapan yang terjadi di ceritanya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, yang keempat, seri anime ini akan berfokus pada seorang siswa sekolah menengah yang tidak populer, yaitu Hiroyuki, di mana dia mendapatkan game role playing yang bernama Kiwame Quest. Dan informasinya, game ini dibuat dengan teknologi terbaik, di mana mereka mengklaim game ini sangat realistis dari grafik yang memukau hingga perilaku NPC yang sangat realistis. Namun kenyataan berkata berbeda dengan apa yang sudah diiming-imingi oleh gamenya. Dikarenakan game ini terlihat sangat realistis, dan saking realistisnya, semua NPC di dalam game ini bisa dibilang adalah orang-orang yang tidak berpikiran atau bisa dibilang orang gila dengan kepribadian mereka yang tidak karuan. Lalu inilah saat-saat Hiro bermain gamenya dan mencoba untuk menamatkan game yang gila ini. Jika dilihat dari trailernya sih menarik karena dia cuma main game yang agak gila aja, makanya menarik. Tapi ya semoga komedi yang dihadirkan juga lumayan bagus. Ditambah lagi dengan visual yang cukup bagus juga sebenarnya ketika dilihat dari trailer dan episode 1 yang sudah muncul juga. Yang kelima ada Tokyo Revengers, sebuah cerita yang cukup menarik di mana seri ini berfokus pada kehidupan Takemichi Hanagaki yang sudah hidup susah karena masa lalunya yang cukup suram. Lalu saat dia berpikir hidupnya sudah buruk, dia tiba-tiba mengetahui bahwa mantan pacarnya dibunuh oleh geng Manji Tokyo, sebuah geng berandalan yang mengganggu lingkungan masyarakat akhir-akhir ini. Dia pun bertanya-tanya di mana kesalahan dirinya. Lalu tiba-tiba Takemichi menemukan dirinya membalikan waktu ke tempat saat 12 tahun yang lalu, ketika dia masih sekolah dan masih menjalin hubungan dengan Hinata, mantan pacarnya. Lalu disitulah dia menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya kali ini. Lalu Takemichi memutuskan untuk menyusup ke geng Manji Tokyo dan berusaha untuk menulis ulang masa depan dengan menyelamatkan mantan pacarnya dari nasib yang tragis.
Seri ini ada komiknya, tapi dari covernya itu gue pernah ngira kalau ini tuh cerita lama atau seri jadul. Tapi ternyata masih cukup baru loh, di kisaran tahun 2017-an ini seri memiliki manga debutnya. Tapi yang model-model gambarnya terlihat lawas di cover dan ternyata bagus juga pada saat dibuat animasinya. Dan sekarang bisa dapat adaptasi animenya juga. Yang keenam ada Boku no Hero Academia season kelima. Season kelima dari Boku no Hero Academia dimana masih menceritakan mengenai Deku yang sedang belajar di sekolah pahlawan untuk menjadi pahlawan sejati. Namun di season ini mungkin kita bisa melihat perkembangan Deku yang sedikit demi sedikit sudah menjadi pahlawan sejati sesuai dengan impiannya. Dan bisa dibilang Deku sudah mulai lebih dewasa ya ketika menyangkut dengan kepahlawanan dan villain yang sedang dia lawan. Yang ketujuh adalah season kedua dari seri How Not to Summon a Demon Lord, di mana cerita masih menceritakan mengenai sang raja iblis dari dunia game online disummon ke dunia fantasi asli untuk memiliki cerita harem dan kehidupan menjadi raja iblis yang asli. Ya kan seharusnya sudah tahu ini anime karena di season 2 ini siap-siap akan bertambah lagi haremnya, jadi makin banyak lagi. By the way, si Elf moga-moga nggak dapat penurunan kualitas dada ya. Yang kedelapan ada Ijiranaide Nagatoro-san, sebuah komedi romance antara seorang kakak kelas yang terlihat lemah atau alias muka-muka yang gampang dibully dan seorang junior perempuan yang suka mengganggu si senpai atau kakak kelasnya. Jadi di dalam seri ini kita akan bisa melihat sebuah cerita mengenai kehidupan dari dua karakter ini yang akan sering kita lihat sih dari keisengan si junior cewek yang diam-diam juga suka sama si senpai, tapi ya dilihatin aja adegan iseng-isengnya. Lalu ada teman-teman yang bilang kalau seri ini mirip dengan seri Karakai Jouzu. Ya, kalau menurut gue sih ada mirip-miripnya. Tapi bedanya, kalau Karakai Jouzu itu keisengannya itu masih di batas normal, dimana adegan itu lebih enteng dan lebih wholesome kalau menurut gue. Namun kalau di seri ini, bisa dibilang keisengannya lebih bikin jengkel dan bikin malu. Bisa dibilang lebih ekstrim sih yang satu ini. Gitu aja, bisa langsung ngerti harusnya ya. Yang kesembilan, kita memiliki sebuah cerita unik dari seorang perempuan yang bereinkarnasi ke sebuah dunia fantasi, di mana dia ditanya oleh dewa mau apa setelah reinkarnasi, dan dia menjawab dia mau hidup awet muda dan terlepas dari penyakit dan penderitaan. Lalu dewa yang mengabulkannya malahan membuat dirinya menjadi immortal atau abadi, dan memiliki kemampuan sebagai penyihir. Dan inilah hidup seorang penyihir perempuan yang menjadi kuat hanya dengan membunuh slime selama 300 tahun lamanya. By the way, ini harus banget ditonton ya, karena memang ini ceritanya nggak berat-berat banget dan lebih ke slice of life fantasi. Jadi enak untuk jadi pengganjal tontonan nanti. Yang ke-10 ada Vivy Florid Ice Song, sebuah seri anime original yang mengisahkan mengenai sebuah taman hiburan yang dihuni oleh banyak ilmuwan dan penemuan yang ada di sini. Dan suatu hari mereka berhasil mengembangkan sebuah robot diva yang memiliki AI atau Artificial Intelligence atau kepintaran dalam otak mereka. Di mana tugas robot diva ini untuk membahagiakan semua makhluk atau penonton dengan lagu yang dia nyanyikan. Namun meskipun begitu, taman hiburan itu tetap saja sepi akan pengunjung. Lalu suatu hari tiba-tiba robot diva ini bertemu dengan robot AI dari masa depan yang menjelaskan bahwa dia kembali ke masa lalu dari 100 tahun ke depan dan kembali dengan mengemban misi untuk mengubah sejarah dengan robot diva untuk mencegah peperangan antara AI dengan manusia yang akan terjadi di 100 tahun ke depan. Ketika melihat sinopsisnya sih cukup menarik ya, karena memang dari trailernya aja udah cukup menegangkan dan cukup keren juga. Semoga bisa mendapatkan cerita yang menarik karena ini cerita original. Yang ke-11 ada Seijo no Marioku wa Bano Desu. Seorang wanita yang bernama Sei tiba-tiba dipanggil ke dunia fantasi untuk dijadikan seorang saint atau seorang suci. Namun sesuai peraturannya, yang disummon itu harusnya hanya satu orang. Namun sayangnya orang yang terpanggil ada dua orang nih. Lalu sang pangeran kerajaan yang melakukan ritual summon itu memilih orang kedua dan bukan sang MC kita, si Sei. Untuk awalnya, Sei ini hanya marah. Lalu dia menemukan bahwa dirinya bisa membuat potion dan alat-alat kosmetik dengan kemampuan yang dia miliki sebagai orang suci atau seorang saint. Dan inilah cerita mengenai Sei yang bertahan hidup di dunia fantasi dengan membuat toko potion dan alat-alat kosmetik. Dan dalam sinopsisnya juga dia menjadi seorang pembisnis di dunia fantasi dengan kekuatan orang suci. By the way, ini ada manganya ya, tapi masih belum jauh. Jika kamu atau kalian mau cerita yang lebih jauh lagi, bisa baca novelnya untuk lebih jelas mengenai ceritanya ini tentang apa. Yang ke-12 ada Dragon Iewokao, sebuah cerita lucu atau komedi mengenai naga yang sedang mencari rumah. Dalam cerita di sini, kita bisa melihat sebuah naga yang penakut dan tidak bisa hidup seperti naga lainnya, yang membuat dirinya harus diusir dari rumah keluarganya dan mencari tempat tinggal sendiri. Namun dikarenakan si naga satu ini orangnya penakut, lalu apakah dia bisa mendapatkan rumah idaman yang tenang dan hidup tanpa gangguan? Inilah ceritanya, yang berisikan komedi mengenai sang naga penakut yang sedang mencari rumah idamannya. Yang ke-13 ada Tensura Nikki, Tenshi Setara Slide Betaken.
Jangan terkecoh dengan judul karena ini bukan lanjutan dari seri cerita anime Tensura yang original, melainkan ini adalah seri spin-off dari cerita Tensura, di mana cerita berfokus pada diary sang slime kita di sini selama dia hidup di dunia fantasi dan waktu di mana dia membangun kerajaan Tensura dan bertemu dengan banyak monster yang datang. Karena banyak yang di-skipkan prosesnya kalau di manga dan di anime. Jadi di sini ada versi spin-off-nya yang menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari si slime ketika dia membangun kerajaan Tempest. Yang ke-14 ada Yukoku no Moriarty Second Season. Seri kelanjutan dari cerita seri pertarungan antara detektif Sherlock Holmes dengan musuh bebuyutannya yaitu Moriarty. Namun di sini kita bisa melihat cerita dari sisi Moriarty yang sedang menjalankan misi untuk membuat kejahatan yang sempurna dengan menggunakan pikirannya yang cerdas. Asli, ini sebuah cerita yang beda dari yang lain mengenai seri detektif. Karena nantinya ini cerita nyambung-nyambungnya ke badan mata-mata Inggris, MI6 dan karakter James Bond di era-era awal mereka dibentuk. Nah, itu akan menjadi seru banget ketika di season 2 ini akan diceritakan nantinya. Yang ke-15 ada Gokushu Fudo. Ini serinya kalian bisa ditonton di Netflix ya, karena ini seri animasi dari sono, dimana menceritakan mengenai seorang mantan yakuza yang tobat dan menikah dengan seorang perempuan kantoran dan hidup sebagai suami rumah tangga. Dimana yakuza ini bukan sembarangan yakuza ya, dia dikenal sebagai Immortal Tatsu atau seorang legenda dari dunia yakuza. Ada komik dan seri live action serinya, bisa kalian baca dan tonton. Karena dua-duanya sama-sama menarik menurut gua, meskipun ceritanya agak beda, tapi masih enak untuk ditonton. Sekarang bisa mendapatkan animasi yang berbentuk ONA di Netflix. By the way, untuk live actionnya, mungkin ceritanya akan berbeda dari yang komik, tapi masih masuk akal dan enak banget untuk ditonton. Itu menurut gua ya. Yang ke-16 ada Sumatsu no Walkure. Seri ini menceritakan mengenai dunia di mana dewa yang berkuasa ingin menghancurkan dunia manusia karena manusia yang selalu menyakiti sesamanya. Lalu semua dewa dipanggil untuk menuntaskan penghancuran manusia. Namun pada saat rapat, salah satu demigod Valkyrie yang ada membuat proposal baru di mana dia memberikan sebuah rencana untuk para manusia ini melawan balik, dan jika mereka menang, manusia akan tetap hidup. Namun jika kelompok manusia kalah ketika melawan dewa, itulah akhir dari hidup manusia. Jika dilihat dari visual trailer yang dihadirkan di sini, bisa terlihat cukup bagus dan sebuah tanda-tanda di mana pertarungan yang akan cukup keras dengan visualnya. Jadi akan sangat menarik sekali ketika melihat pertarungan antara manusia melawan dewa. By the way, nama Inggrisnya Record of Ragnarok ya untuk seri ini namanya. Oke, itu aja rekomendasi anime yang menurut gue menarik. Jika kamu atau kalian memiliki seri yang tidak masuk dalam video ini, silahkan kasih tahu nama serinya di kolom komentar, biar teman-teman yang lain bisa ngeliat juga dan jadi bisa tahu nih ada anime yang belum terjamah. Hehe. Semoga menikmati dan bermanfaat videonya untuk semua. Thank you and bye-bye. Sampai ketemu di video lainnya.